Bayangkan jika seorang tentara asing yang arogan tiba-tiba berubah menjadi makhluk buas karena melecehkan tanah sakral yang tak ia pahami. Siapa sebenarnya pemuda misterius bernama Kang Dedi dan apa hubungannya dengan roh leluhur kuno? Kisah ini akan membawa kalian ke dalam legenda gelap Tangkuban Perahu yang belum pernah diceritakan sebelumnya. Tonton sampai akhir dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk dukungan dan keberkahan serta demi mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Langit biru membentang di atas Tangkuban Perahu pagi itu. Udara dingin khas dataran tinggi menyambut setiap pengunjung yang tiba, disertai aroma belerang yang samar dari kawah aktif di kejauhan. Para pedagang lokal sibuk menata dagangan, souvenir, kaos, dan makanan ringan khas Jawa Barat. Di tengah keramaian, seorang pria bule tinggi besar turun dari mobil sewaan. Ia mengenakan jaket militer dan membawa kamera digital besar tergantung di lehernya. Sersan Michael Carter, veteran militer Amerika, datang ke Indonesia untuk berlibur setelah menjalani tugas panjang di Timur Tengah. Michael menyukai petualangan, tetapi lebih dari itu, ia memiliki sifat arogan, sulit diatur, dan selalu merasa dirinya berada di atas aturan. Finally, fresh air, gumamnya dalam bahasa Inggris sambil meregangkan tubuh. Ia memandang sekeliling, mengamati para penduduk lokal yang menurutnya terlalu lamban dan terlalu patuh pada aturan yang baginya aneh. Tanpa memperhatikan papan peringatan di dekatnya, Michael menyalakan sebatang rokok dan mulai berjalan menuju tepi kawah. Beberapa meter dari tempatnya berdiri, seorang pemuda mengenakan jaket hitam dan ikat kepala berdiri tegap. Wajahnya teduh, sikapnya tenang, namun tatapannya dalam dan mengawasi. Ia adalah Kang Dedi, petugas jaga kawasan wisata yang dikenal ramah namun disegani. Banyak yang menganggapnya sebagai penjaga spiritual kawasan itu. Ia tidak banyak bicara, tetapi semua tahu. Jika Kang Dedi sudah berbicara, sebaiknya dengarkan baik-baik. Melihat Michael merokok di area terlarang, Kang Dedi melangkah mendekat dengan langkah pasti. "Maaf Tuan," ujarnya sopan, "di sini tidak boleh merokok. Ini kawasan suci dan rawan gas berbahaya." Michael hanya melirik, lalu mengembuskan asap ke arah lain. Ia tertawa kecil. "Relax, it's just a cigarette," katanya cuek, tak paham atau memang tak peduli. Kang Dedi tetap berdiri tenang. Ia tidak bernada marah, namun wibawa dalam suaranya membuat beberapa wisatawan lain mulai memperhatikan. "Silakan matikan rokoknya, atau kami akan meminta Anda meninggalkan area ini." Michael menatapnya, sekejap matanya berubah, tidak menyukai dikoreksi, apalagi oleh orang yang menurutnya hanya petugas lokal. Lalu, tanpa peringatan, ia meludahi sepatu Kang Dedi. Terdengar suara napas tertahan dari para pengunjung yang melihat. Kang Dedi tidak bereaksi. Ia hanya menunduk, menatap ludah di sepatunya, lalu menatap mata Michael. Dalam, lama, penuh makna. Setelah insiden kecil dengan Kang Dedi, Michael kembali menikmati liburannya seolah tidak terjadi apa-apa. Ia berjalan di sekitar kawah, memotret pemandangan, bahkan sempat mengunggah foto ke media sosialnya dengan caption, "Smoking on sacred ground, who's gonna stop me?" #Tangkuban Perahu, #No rules on vacation. Cuaca mendadak berubah cepat. Awan gelap menggulung dari arah hutan, kabut tebal perlahan menyelimuti kawasan gunung. Suasana berubah muram, bahkan suara burung yang sejak pagi ramai berkicau kini hilang. Beberapa pedagang lokal buru-buru menutup lapak mereka. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua dengan kerudung lusuh, mendekati Michael. Suaranya bergetar saat berbicara. Kamu telah menodai tempat ini, Nak. Cepat pergi sebelum semuanya terlambat." Michael hanya terkekeh, mengira wanita itu hanya percaya tahayul. "Maaf, saya nggak percaya cerita nenek-nenek." Michael menginap di sebuah homestay tak jauh dari kawasan wisata. Malam harinya, ia terbangun karena suara gaduh di luar jendela. Awalnya ia pikir hanya angin atau suara binatang lalam.
Namun, saat membuka jendela, ia melihat sesuatu di kejauhan. Siluet hitam besar berjalan di antara pepohonan, menyeret sesuatu yang tampak seperti bangkai. Michael mundur beberapa langkah, jantungnya berpacu cepat. Ia menutup jendela, meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi karena kelelahan. Namun malam itu, ia bermimpi aneh. Ia berada di kawah dan dari dalam tanah muncul seekor babi hutan raksasa bermata merah menyala, bertaring panjang seperti pedang dan berbicara dengan suara manusia. Engkau telah meludah pada tanah leluhur dan darahmu akan membayar harga itu. Michael terbangun basah keringat. Nafasnya terengah. Ia menatap cermin dan untuk sesaat ia melihat bayangan seekor babi berdiri di belakangnya. Namun saat ia berbalik, ruangan kosong. Pagi harinya, Michael merasa aneh. Tubuhnya lebih berat dari biasanya. Saat mencuci muka, ia memperhatikan tangannya. Kuku-kukunya tampak lebih gelap, lebih panjang. Aneh, mungkin karena cuaca. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun selama hari itu, gejala-gejala lain muncul. Selera makannya berubah, ia merasa lapar, tapi hanya tertarik pada makanan mentah. Ia mulai mencium bau-bau yang tak terdeteksi orang lain. Ia bisa mendengar bisikan dari kejauhan, suara asing yang memanggil dari arah gunung. Ketika kembali ke area wisata di sore hari, penduduk desa mulai menatapnya dengan tatapan cemas. Seorang anak kecil menunjuk ke arah Michael dan berteriak, itu dia yang meludahi penjaga kawah." Suasana menjadi sunyi. Malam itu, Michael kembali mengalami mimpi buruk. Ia berlari di hutan gelap, dikejar sosok babi hutan raksasa bermata merah. Tiba-tiba, sosok itu melompat ke arahnya dan mencakar dadanya. Saat terbangun, Michael merasakan nyeri nyata di dadanya. Ia membuka baju dan melihat 3 goresan merah memanjang dari bahu ke perut. "Apa aku sleepwalking?" pikirnya, mencoba masuk akal. Namun luka itu terasa panas, seperti terbakar dari dalam. Ia mencoba menghubungi temannya di Jakarta melalui video call. Tapi sinyal selalu terputus. Aneh, sinyal di penginapan biasanya stabil. Ia merasa terisolasi dan lebih buruk lagi, tidak bisa keluar dari kawasan desa. Mobil sewa yang ia gunakan mogok secara misterius. Warga desa yang biasanya ramah, kini hanya menatap diam. Beberapa bahkan menutup pintu saat ia lewat. Di sebuah warung kecil dekat hutan, Michael memesan makanan. Ia merasa sangat lapar. Ketika sepiring sate ayam disajikan, Michael menatap daging itu dan tiba-tiba menyeringai. Ia menyambar potongan daging dan menggigitnya seperti binatang liar. Tidak memakai tusuk, tidak pakai saus. Pemilik warung hanya bisa menatap ngeri. Saat bercermin di kamar mandi warung, ia melihat bahwa taringnya memanjang. Matanya mulai berubah warna kehitaman, seperti mata binatang. Ia muntah di wastafel, darah, tubuhnya menggigil. Pulang ke penginapan, ia menatap wajahnya di cermin. Suaranya mulai berubah, nafasnya berat. Ia memukul kaca, retak. Dalam cermin yang retak itu, ia kembali melihat siluet babi hutan berdiri di belakangnya, perlahan mendekat. Tapi saat ia menoleh, kosong. Hanya suara angin malam yang menderu. Di desa, bisik-bisik mulai muncul kembali. Itu benar-benar terjadi, seperti dulu. Dia sudah bangun, Dedi sudah dipanggil. Seorang kakek tua duduk di beranda rumahnya, memandang gunung dengan mata kosong. Ia bercerita pada cucunya, dulu setiap generasi memiliki penjaga kawah, orang yang mewarisi darah dari leluhur. Saat tempat ini ternodai, roh leluhur akan memanggil dia untuk bangkit. Penjaga itu bukan manusia biasa. Dia tidak hanya menjaga gunung, tapi menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Cucu itu bertanya, "Siapa nama penjaga itu sekarang, Aki?" Sang kakek menjawab pelan, "Dedi." Di balik kabut pagi,
Kang Dedi muncul kembali di desa. Ia tak seperti biasanya. Pakaiannya berubah menjadi jubah serba hitam. Matanya bersinar halus, dan di pinggangnya terselip kujang tua yang membara merah saat disentuh matahari. Penduduk langsung memberi jalan. Beberapa membungkuk dalam. Bahkan tanpa sadar, ada kekuatan tak terlihat yang mengelilingi Dedi. Aura seorang raja yang belum sepenuhnya bangkit. Ia mendatangi rumah seorang tetua adat dan membuka gulungan tua berisi naskah leluhur. Dedi membaca pelan. Bila tanah gunung ternodai oleh kesombongan asing, darah para penjaga akan memanggil sang titisan. Tak ada senjata kecuali warisan silsilah. Tak ada kemenangan kecuali yang dituntun leluhur. Dedi menutup naskah itu. Waktunya telah tiba, katanya. Aku tidak bisa menghindar lagi. Malam itu, teror datang. Beberapa warga yang tinggal di pinggir hutan mengaku melihat sosok besar hitam berkeliaran. Dengan mata merah menyala dan taring menggantung dari rahangnya. Hewan ternak menghilang. Anjing-anjing melolong sepanjang malam. Di sebuah rumah, seorang pria ditemukan tewas. Tubuhnya sobek seperti dicakar binatang buas. Kabar menyebar. Ada sesuatu di luar sana, dan itu bukan manusia. Kang Dedi bersama dua tetua desa mengikuti jejak makhluk itu hingga ke dalam hutan. Di sana, mereka menemukan sisa pakaian milik Mikkel, sobek dan berlumuran darah. Dedi memejamkan mata, menyentuh tanah, lalu berkata, dia belum sepenuhnya menjadi, tapi malam bulan mati akan jadi saat terakhir dia menjadi manusia. Langit Tangkuban Perahu berubah muram, awan tebal menyelimuti gunung sejak pagi, dan suara burung-burung lenyap seperti dibungkam alam. Desa mulai kosong. Banyak warga memilih meninggalkan rumah dan mengungsi ke bawah. Malamnya, teriakan menggema dari sisi timur hutan. Satu keluarga diserang saat berusaha kabur dari desa. Sang ayah tewas di tempat. Tubuhnya tercabik seperti dicakar oleh makhluk buas. Sang ibu dan anak sempat melarikan diri dan bersumpah melihat makhluk itu secara langsung. Itu bukan binatang biasa, tapi juga bukan manusia. Dia punya mata seperti bara api, dan dia mengenakan jam tangan militer. Warga mulai sadar, makhluk itu adalah Mikkel. Namun Michael sendiri sudah kehilangan kendali. Ia hanya memiliki satu naluri, berburu. Sementara warga panik, Kang Dedi memasuki hutan dalam keadaan tenang. Ia berjalan di antara pepohonan tua dengan langkah pasti, seolah mengenal setiap akar dan daun yang diinjaknya. Di tengah hutan, ia berhenti di sebuah batu besar yang ditumbuhi lumut. Ia duduk bersila, membakar dupa, dan membuka kain merah tua yang berisi lambang kerajaan Sunda kuno. Angin berhembus kencang, hutan mendadak sunyi. Suara dari dalam bumi mulai terdengar. Bukan suara gempa, tapi bisikan ribuan suara leluhur. Kami bersamamu, pewaris raja. Darah kami mengalir dalam nadimu, kau tidak sendiri. Kujang di tangan Kang Dedi bersinar merah darah. Matanya berubah. Kini tak hanya manusia biasa, tetapi pria yang telah menyatu dengan roh para leluhur. Ia berdiri. Aku siap. Di desa, warga mulai membentuk penjagaan darurat. Para tetua menyebarkan bubuk garam dan kayu jati tua di sekitar rumah, pelindung spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun malam itu, Michael datang. Tidak seperti sebelumnya, ia sudah kehilangan hampir seluruh bentuk manusianya. Wajahnya memanjang, giginya bertaring, tubuhnya dilapisi rambut kasar seperti bulu babi. Tapi matanya masih sesekali memancarkan kepanikan. Sisa manusia yang tersiksa di dalam tubuh buas. Ia menyerang gerbang desa. Beberapa warga berani melawan, namun terluka parah. Satu penjaga tewas, yang lain hanya bisa berteriak, "Mana Kang Dedi? Kami tidak bisa melawannya sendiri." Tepat saat Mikal hendak melompat ke tengah kerumunan, sinar merah menyambar dari hutan.
Kang Dedi muncul dari kabut mengenakan jubah penuh simbol kuno. Kujangnya mengeluarkan aura menyala seperti bara api. Ia berdiri di depan Michael yang meraung liar, lalu berkata lantang, "Kau telah meludahi tanah ini, dan sekarang tanah ini akan memakanmu kembali. Pertarungan akhir sudah dekat." Michael kini sepenuhnya menjadi babi hutan raksasa, mengaum dan menyerang Kang Dedi. Kang Dedi menghindar lincah, membalas dengan sabetan kujang pusaka yang memancarkan sinar merah. Setiap tebasannya tidak hanya fisik, tapi juga memotong jiwa gelap yang merasuki Michael. Saat bertarung, Kang Dedi melihat kilasan wajah asli Michael di balik wujud babi hutan. Sekilas, Michael meneteskan air mata, seolah menyesal. Dedi sadar, masih ada sisa manusia di dalamnya. Jika kau ingin bebas, lawan kutukan itu dari dalam. Tapi sosok buas itu menjawab dengan raungan dan menyerang lebih brutal dari sebelumnya. Terdesak, Kang Dedi menusukkan kujang ke tanah. Ledakan cahaya merah memancar. Arwah para leluhur muncul di sekitar arena, membentuk lingkaran penjaga. "Kau tak sendiri, Dedi. Kami bersamamu." Dengan kekuatan penuh dari darah Prabu Siliwangi, Kang Dedi berdiri. Ia memanggil jurus warisan kuno, Cahaya Siliwangi. Tubuhnya diselimuti aura api merah keemasan. Pertarungan pun memasuki babak terakhir. Pertarungan mengguncang tanah Tangkuban Perahu. Michael menghantam tanah, membuat tanah retak dan pohon-pohon tumbang. Kang Dedi bergerak cepat, setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya merah. Warga desa menyaksikan dari kejauhan dengan doa dan ketakutan. Gunung bergemuruh seolah ikut marah. Dedi berhasil melukai pundak Michael dengan tebasan dalam. Seketika, Michael berteriak kesakitan, dan kilas balik muncul. Waktu kecilnya di militer, perlakuan brutal, kehilangan keluarga, dan dendam pada dunia. Kang Dedi terdiam sejenak. "Kau bukan hanya binatang, kau adalah luka yang tidak pernah sembuh." Michael dalam wujud buasnya berlutut, sesaat tersadar. Sisa jiwanya berbicara lirih, "Bunuh aku sebelum aku hilang sepenuhnya." Kang Dedi ragu, tapi ia tahu jika dibiarkan, Michael akan terus menjadi ancaman. Ia mengangkat kujang, satu tusukan ke jantung, ledakan cahaya merah menyelimuti hutan. Tubuh Michael perlahan berubah kembali ke bentuk manusia, lalu hancur menjadi debu hitam. Kabut hilang, langit cerah, suasana sunyi. Dedi menunduk, berdoa, "Semoga arwahmu tenang dan kesombongan dunia tak lagi menodai tanah ini." Desa kembali damai, luka-luka disembuhkan, bangkai dibersihkan. Namun pohon-pohon yang patah dan tanah bekas cakaran tetap dibiarkan, sebagai pengingat bahwa gunung ini tidak hanya indah, tapi juga hidup. Beberapa hari setelah kejadian, warga mulai kembali beraktivitas. Namun setiap orang yang pernah melihat makhluk itu tak akan pernah melupakan malam itu. Anak-anak menggambar sosok bertaring di buku mereka. Orang tua menyalakan dupa setiap sore, dan semua mulai lebih menghormati larangan dan batas-batas alam. Di puncak gunung, Kang Dedi kembali duduk di batu leluhur. Ia menyimpan kembali kujangnya dan melipat kain pusaka dengan khidmat. "Aku bukan pahlawan, aku hanya penjaga. Dan penjaga tidak perlu dikenal, hanya dikenang." Arwah leluhur hadir terakhir kalinya memberi penghormatan. Kemudian mereka lenyap dan hutan kembali sunyi. Warga desa berkumpul membangun kembali gerbang desa yang hancur. Kini berdiri papan kayu besar bertuliskan, "Hormatilah tanah leluhur ini. Jangan ulangi kesombongan orang asing." Beberapa pengunjung luar yang datang kemudian diperlakukan dengan lebih tegas, bukan karena benci, tapi karena ingin mereka selamat. Nama Michael Carter menghilang dari berita. Kedutaan Amerika tidak pernah menemukan jasadnya. Resminya, ia dianggap hilang saat mendaki. Namun di dalam desa, semua tahu ia bukan hilang.
Ia telah dikembalikan kepada tanah yang ia lecehkan. Kang Dedi kembali menjadi dirinya yang dulu. Tampak biasa, diameter ramah. Ia membantu pedagang, menegur pengunjung yang membuang sampah, dan menyalakan dupa setiap malam Jumat. Namun setiap mata yang menatapnya terlalu lama akan sadar bahwa di balik wajahnya yang tenang, tinggal kekuatan leluhur yang tak akan pernah padam. Bertahun-tahun kemudian, kisah tentang makhluk di Tangkuban Perahu menjadi urban legend. Beberapa tidak percaya, beberapa menyebutnya hoax. Tapi bagi warga desa, itu bukan cerita, itu kenyataan. Para pemandu wisata mulai menceritakan kisah Mikal kepada turis, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peringatan. Hormati tempat yang kamu datangi, atau tempat itu akan menegurmu dengan caranya sendiri. Kang Dedi tetap tinggal di desa. Ia menolak semua undangan wawancara, tawaran viral, bahkan penghargaan. Baginya, menjadi penjaga adalah tugas, bukan panggung. Tapi setiap malam, ia duduk di dekat kawah, mendengarkan suara alam, menunggu. Karena mungkin suatu hari, akan ada orang asing lain yang melupakan batas, dan ia akan kembali bertugas. Sebatang pohon baru tumbuh di bekas pertarungan dulu. Tinggi, kokoh, daunnya merah gelap seperti darah yang pernah tertumpah di tanah itu. Warga menyebutnya pohon penebus dosa. Mereka percaya pohon itu menyerap kesombongan yang ditinggalkan oleh Mikal. Dan siapapun yang berani menyentuhnya dengan niat buruk akan bermimpi buruk selama 7 malam. Dalam narasi penutup, suara Kang Dedi berbicara pelan. Aku bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Setiap tanah leluhur punya penjaganya sendiri. Kau boleh tidak percaya, tapi saat kau menyeberang batas, percaya atau tidak, mereka akan memperhatikanmu. Layar menghitam, kabut turun, suara auman babi hutan terdengar samar, lalu sunyi. Cerita ini adalah karya fiksi semata. Semua tokoh, kejadian, dan unsur gaib dalam cerita ini merupakan hasil imajinasi penulis dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kejadian nyata, orang tertentu, atau kepercayaan tertentu secara langsung. Meski latar tempat yang digunakan, seperti Tangkuban Perahu dan budaya lokal, memang ada di dunia nyata. Namun cerita ini sepenuhnya bersifat rekaan dan hiburan. Tujuan dari kisah ini adalah untuk menyampaikan pesan moral dan menciptakan pengalaman cerita yang menarik, bukan untuk menyinggung atau mendistorsi sejarah, budaya, atau nilai-nilai spiritual masyarakat manapun. Mohon bijak dalam menikmati cerita ini. Hormati perbedaan, jaga toleransi, dan tetap kritis dalam menyerap konten fiksi.